Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pengendara motor bersenjata tajam mengamuk dan melukai warga di Jalan Raya Kerobokan. Siasati mahalnya harga telur, pembuat kue di Bangli mengecilkan ukuran produk kue. Kebakaran pusat jajanan serba ada di Jalan Pulau Moyo Denpasar mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Mahalnya harga telur ayam belakangan ini berdampak terhadap para pembuat kue di Bangli. Telur ayam selama ini merupakan bahan baku utama untuk membuat aneka jenis kue. Kondisi ini antara lain dialami Niluh Putri Cahyani dari Desa 3, Susut, Bangli. Agar tidak menaikkan harga, ia terpaksa menyiasatinya dengan mengecilkan ukuran kue. Kenaikan harga telur juga menyebabkan keuntungan yang didapat menurun hingga 20%. Dampaknya jadinya untuk keuntungannya berkurang lah. Berkurang. Sampai berapa persen, Bu? Kenaikannya lumayan besar. Kalau harga telur kenaikan untuk produksi kue ini berapa, Bu? Dari berapa? Terus kalau yang putih itu awalnya dulu 30-an, sekarang 40. Berarti lagi 10.000 ya? Lagi 10.000 Per tray. ya, lagi 20%-an lah. Oh. Soalnya kan tepung juga naik. Terus mungkin dampak penurunan keuntungannya seperti apa, Bu? Penurunannya itu udah berkurang 20%. 20%. Ya, Kalau untuk ukuran kue keuntungannya sendiri? Kalau untuk kue sendiri masih sama sih. Ada dinaikin harganya atau gimana mungkin? Kalau naikin harga kan susah sekarang, soalnya kan saingannya banyak. Terus untuk menyiasati naiknya telur ini gimana, Bu? Ada ukuran diperkecil atau gimana? Paling ukurannya diperkecil lagi dikit lah. Selain mahalnya harga telur, pembuat kue juga mengeluhkan naiknya harga tepung terigu. Pembuat kue berharap harga telur dan tepung bisa turun agar produksi dan pendapatan mereka kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Seorang petani di Jemberana memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi kebun pepaya yang menghasilkan keuntungan. Bermodalkan keberanian dan semangat, Komang Endro asal Desa Tegal Badeng Barat Negara menanam bibit pohon pepaya di atas lahan seluas 80 are 8.000 meter persegi. Lahan yang sebelumnya tergolong tidak produktif, kini berubah menjadi kebun pepaya yang subur. Dari usahanya ini, Komang Endro telah memperoleh keuntungan yang cukup lumayan. Komang memilih bertani pepaya karena bisa panen lebih cepat dan mudah perawatannya. Kemarin saya kepingin nanam pepaya ya, lahan tidak punya. Terus lahan ini saya kontrak. Dulu awalnya lahan ini pohon-pohonan banyak. Saya tak babat, bakar, lalu saya tanamin pepaya. Saya kepingin nanam pepaya. Berapa luasnya, Pak? Ini luas lahan 80 are. Kenapa memilih pepaya ini? Kenapa Memilih. alasannya? Gini, perawatan lebih gampang daripada yang lain. Perawatan. Terus untuk penjualan sendiri, Pak? Gimana? Penjualan gampang. Gampang juga. Gampang. Ini apa? Ada yang beli apa gimana? Ada yang beli, Ada yang beli. ada juga. pengepulnya. Ada. Untuk modal sendiri, Pak, mungkin bisa ceritakan berapa menanam bibit? Modalnya, modal awal. Ya. Dulu modal awal lahan dulu ya.
kontrak lahan 100 satu harinya. Terus beli benih, Di bibit maksudnya? bibit harga benih 3.500. Lahan untuk menanam pepaya disewa Komang sebesar 10 juta rupiah per tahun. Di atas lahan ini, ia menanam 1.200 pohon pepaya dengan harga Rp3.000 per bibit. Langkah Komang Endro ini didukung warga lainnya yang juga tertarik dengan pertanian. Saya ingin mengembangkan segala sektor buah yang ada di Kabupaten Jemberana untuk memanfaatkan lahan-lahan yang non-produktif menjadi produktif. Bagaimana kita ini sekarang selaku masyarakat Jemberana untuk mempunyai satu inovasi atau memotivasi untuk bisa mengembangkan segala macam tanaman buah yang nantinya kebutuhan buah ini sangat tinggi. Sampai hari ini saya selaku petani, ya selaku supplier maupun distributor buah, jadi permintaan buah-buah segar baik itu dari pasar lokal, modern maupun dari pasar luar itu sangat tinggi sekali. Baik itu tanaman pepaya, pisang kapindis, buah durian, avokat, nanas dan mungkin lain-lainnya. Jadi kami berharap kepada petani yang ada di Jemberana bagaimana saat ini kita memanfaatkan lahan-lahan yang non produktif ini menjadi produktif. Karena apa? Saya rasakan sampai hari ini pendapatan kami sebagai bidang pertanian ya cukup lumayan lah. Kelompok petani pepaya mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 karena permintaan buah di pasaran tetap tinggi. Para petani di Jemberana kini diajak untuk lebih banyak menanam pepaya dan aneka buah lainnya, terutama di lahan yang kurang produktif. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Until best price 200. Yeah. You take this one? Okay. Penjualan lukisan tradisional di hotel kembali bergairah seiring mulai pulihnya dunia pariwisata Bali. Kondisi ini antara lain dirasakan Nyoman Dire, penjual lukisan tradisional di sebuah hotel di Sanur, Denpasar. Lukisan yang dijual Nyoman memiliki berbagai tema, mulai pemandangan pantai, pura, objek wisata Bali, budaya, dan berbagai tema khas Bali lainnya. Berbagai lukisan dijual mulai harga Rp60.000 hingga Rp10 juta per buah. Saya menghidup dari keluarga saya dari melukis. Terus pasar lukis saya itu saya menurut keadaan, kalau basic saya dulu itu tradisional, melukis tradisional saya. Kalau sekarang ada yang dekoratif, ada yang modern. Tapi kalau pasaran lukisan yang sering yang laku, yang diminati sama wisatawan yang berukuran ya 40 kali 40, yang ukuran kecil-kecil itu yang 60 80, ukurannya segitu 30 40, yang 20 25 ada juga yang dari kecil-kecil itu. Terus pasaran lukisan berkisar harga sekarang 60.000 sampai ya 10 jutaan dah. Kalau sekarang wisatawan itu kebanyakan dia senang lukisan pantai yang agak ya dekoratif, modelnya lukisan pura, bedugul, tanah lot, itu modelnya yang wisatawan tuh. Karena di Bali itu kan dia ke Bali itu pasti pingin melancong ke tanah lot, ke bedugul gitu. Lukisan yang dijual Nyoman selama ini dibeli wisatawan asal Eropa, Australia, Jepang, hingga Korea. Usaha ini telah ditekuninya sejak tahun 1996 lalu hingga saat ini. Nyoman berharap kunjungan wisatawan ke Bali semakin meningkat agar usahanya semakin berkembang. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar.